Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Ada kabar baik di tengah lonjakan kasus COVID-19. Kabar itu mengenai keterisian tempat tidur yang kini mulai datar. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dr. Dante Saxono Harbuwono dalam keterangan pers bersama mengenai evaluasi pelaksanaan PPKM darurat secara virtual. Dante menyebut, hal tersebut dikarenakan adanya penambahan tempat yang cukup signifikan, seperti yang belum lama dioperasikan yakni Rumah Sakit Asrama Haji Pondok Gede. Rumah sakit ini telah menyediakan 1.000 tempat tidur. Belum penambahan rumah sakit lain. Diperkirakan ada 2.000 penambahan tempat tidur di DKI Jakarta. Ia juga mengatakan Kementerian Kesehatan akan menambah 300 tempat tidur di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan sekitar 300-400 tempat tidur lagi di beberapa rumah sakit di Jakarta. Sehingga total hampir terdapat penambahan 2.000 tempat tidur di seluruh Jakarta. Menurut Dante, penambahan ini akan terus dilakukan. Karena itu Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun rumah sakit lapangan di beberapa wilayah di tanah air. Bahwa ada kabar baik tentang belakangan ini bahwa bor rumah sakit sudah mulai flat di Jakarta. Ini mungkin akibat penambahan dari tempat tidur yang cukup signifikan dan angka yang masuk ke rumah sakit mudah-mudahan kita harapkan untuk beberapa hari ke depan tidak terlalu masif lagi. Ada penambahan tempat tidur kira-kira 1.000 tempat tidur di Wisma Haji. Ini adalah 900 tempat tidur isolasi dan 1.000 dan 100 tempat tidur isolasi. Ini bekerja sama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, kemudian juga dengan BUMN. Kami juga akan menambahkan 300 tempat tidur di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan sekitar 300-400 tempat tidur lagi di beberapa rumah sakit di Jakarta, sehingga total hampir terdapat penambahan 2.000 tempat tidur di seluruh Jakarta. Ini bekerja sama dengan Kementerian PUPR membangun rumah sakit lapangan juga di beberapa tempat di Bandung dan di Jawa Tengah. Mengenai oksigen, bahwa kita tahu kebutuhan oksigen harian sebelumnya mencapai sekitar 400 ton per hari. Dengan adanya peningkatan secara eksponensial pada kasus-kasus COVID belakangan ini, maka kebutuhan oksigennya menjadi 5 kali lipat. Tentu ini harus kita antisipasi dengan berbagai macam hal. Dengan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian, kami sudah melakukan rekonversi dari penggunaan industri yang tadinya besar menjadi sekitar 90% digunakan untuk kebutuhan oksigen medis. Sehingga sekarang hanya tinggal 10% lagi kebutuhan yang digunakan untuk kebutuhan industri. Tentu masih ada beberapa kekurangan di sana-sini bahwa distribusi juga memerlukan perhatian dan ini sedang kita lakukan relokasi. Kebutuhan distribusi ini kami terus bekerja sama dengan berbagai macam sektor, antara lain adalah dengan satgas-satgas di provinsi. Hampir setiap hari kami bertemu dan melakukan pendistribusian oksigen dengan prioritas yang kami lakukan secara digital. Penambahan oksigen yang tersalurkan secara digital ini sangat membantu, karena itu kami mohon kepada semua rumah sakit untuk mengisi SIRS online oksigen. SIRS online oksigen ini adalah format digital yang digunakan untuk memprediksi berapa kebutuhan oksigen untuk tiap rumah sakit, sehingga kita bisa melakukan distribusi ini secara maksimal dan secara terencana. Sehingga bukan ketika oksigennya habis, baru kemudian rumah sakit berteriak. Jadi ini akan membuat kita menjadi lebih terdistribusi lagi dengan lebih baik lagi. Kemudian juga kita akan menambah sekitar 20-30 ribu oksigen konsentrator. Oksigen konsentrator ini akan mensuplai dengan jumlah sebesar itu kira-kira 600 ton oksigen per hari yang akan dibutuhkan. Oksigen konsentrator ini bisa mensuplai kira-kira 10 liter oksigen per menit untuk kebutuhan tempat-tempat di kamar isolasi maupun di tempat-tempat rawat-rawat di rumah sakit isolasi tersentral. Kemudian pasokan obat bisa saya laporkan bahwa di dalam negeri relatif terkontrol pasokannya. Kami menyadari bahwa ada obat-obat impor yang memang secara global pasokannya sangat ketat, dan obat-obat tersebut antara ada Remdesivir, Actempra, Gamaras, atau IVIG. Remdesivir akan kami impor dari India, Pakistan, dan Cina, dan itu sekarang sudah mengalami negosiasi dibantu dengan Kemenlu agar India bisa membuka kembali ekspornya. Sudah mulai masuk sekitar 50.000 vial dan nanti akan bertambah lagi menjadi 50.000 vial lagi per minggu.
kami juga sudah membuka akses ke Cina supaya obat-obat yang mirip dengan remdesivir bisa masuk. Obat yang jarang juga adalah Actemra. Ini akan kami dapatkan dan diproduksi oleh perusahaan Roche di Swiss dan sudah kami bicarakan dengan Roche di Swiss, dan kami akan mendapatkan obat serupa ini. Kami harapkan bisa mendapatkan pasokan dari Cina. Selain soal tempat tidur, pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan oksigen untuk pasien COVID-19. Dr. Dante mengungkapkan, kebutuhan oksigen harian sebelumnya mencapai sekitar 400 ton per hari. Dengan adanya peningkatan secara eksponensial pada kasus-kasus COVID-19 belakangan ini, maka kebutuhan oksigen menjadi 5 kali lipat. Kementerian Kesehatan juga akan menambah sekitar 20.000 sampai 30.000 oksigen konsentrator, dengan jumlah kira-kira 600 ton oksigen per hari yang akan dibutuhkan. Tim Eljan Media melaporkan.